Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Fortipista, perkenalkan saya Kalisa Muslimah sebagai moderator Fortalks yang hari ini akan berbincang-bincang bersama Ibu Iis Rostini, dan boleh Ibu kita sapa teman-teman di luar sana. Assalamualaikum semuanya. Oke teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas mengenai potensi emas di laut, mengenal lebih dekat rumput laut. Siapa sih yang nggak kenal rumput laut di zaman sekarang, yang mana mungkin kita makan kimbab yang dibungkus dengan rumput laut, dan bahkan mungkin udah ada snack-snack rasa rumput laut, dan juga kadang kita ngumpulin uang nih Bu buat beli rumput laut kering karena harganya lumayan mahal, tapi memang menggugah selera gitu Bu. Nah mungkin masih banyak nih Bu di luar sana yang belum tahu apa sih itu rumput laut dan bagaimana cara kita mengolah rumput laut, atau kenapa rumput laut sangat mahal dan mungkin walaupun dengan enak gitu ya Bu, tapi harus mendapatkan effort yang lebih untuk membelinya. Jadi bisa dijelaskan mengenai rumput laut terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih ya sebelumnya udah ngundang saya. Rumput laut itu ya memang betul ya salah satu emas di laut kita ya. Rumput laut itu termasuk alga ya. Jadi kalau orang perikanan sih tahu ya, alga itu ada mikroalga, ada makroalga. Nah, rumput laut ini merupakan makroalga. Jadi rumput laut ini merupakan jadi tumbuhan ya, tumbuhan yang ada di laut. Biasanya hidupnya di daerah dangkal yang masih terkena sinar matahari. Misalnya laut yang misalkan laut itu ada pasang dan surut ya, pasang naik dan pasang surut. Nah, ketika surut itu rumput laut akan terlihat banyak. Ya, contohnya kalau di Jawa Barat sih ada di Pantai Karapiak. Pantai Iya, Karapiak. itu banyak ya, ada ulva gitu. Nah, rumput laut ini sebenarnya ada berbagai macam ya, ada 5 kelas nih. Tapi yang paling utama yang memiliki nilai ekonomis tinggi itu adalah ada 3. Jadi rumput laut merah, rumput laut coklat, dan rumput laut hijau gitu ya. Mungkin Oke. itu ya. Gitu. Nah mungkin teman-teman juga udah sering lihat mungkin ya Bu, kalau misalnya nggak sengaja nih lagi ke pesisir pantai, terus ada tanaman-tanaman yang tumbuh di atas atau di permukaan laut dan memanjang gitu ya Bu, memanjang karena itu sedang dibudidayakan mungkin, dan biasanya berwarna hijau kecoklatan atau bahkan merah. Nah Bu, selain rumput laut yang dikelola menjadi rumput laut kering, ada apa aja olahan makanan ataupun bahkan minuman yang berbahan dasar rumput laut serta manfaat rumput laut buat kesehatan Ibu? Baik ya. Rumput laut mungkin manfaatnya dulu ya tadi, karena kan rumput laut ada berbagai macam. Nah, ini yang biasanya yang umum yang ada di Indonesia yang paling banyak itu adalah Akhema cottoni ya, atau Gracilaria nih ya. Gracilaria itu agar-agar. Manfaatnya banyak ya, untuk pangan, untuk kesehatan ya, masih banyak lagi sih untuk yang bioteknologi juga bisa. Untuk pangan itu selain tadi rumput laut kering sebenarnya banyak ya. Jadi ada mungkin rumput laut kering itu nori mungkin ya. Iya, nori. Nori ya. Nori itu juga ada nori pelapis, ada nori yang langsung buat snack Yep. gitu ya, ada yang buat makan snack gitu ya, bukan snake ular tapi snack makanan. Ringan. Kemudian iya ada yang agar-agar ya. Sebenarnya ada juga bisa dibuat teh rumput laut ya, teh rumput laut. Kemudian ada mie rumput laut. Jadi sebenarnya tidak hanya terpaku pada rumput laut yang tadi nori kering ya. Sebenarnya harganya juga kalau untuk rumput laut bahan bakunya juga tidak terlalu mahal gitu. Cuma karena mungkin sudah dijadikan produk, jadi nilai apa? Jadi ada harganya gitu ya. Nah mungkin itu ya. Kemudian untuk apa tadi yang satunya? Olahan makanan dan minuman yang berbahan dasar rumput laut, Iya, minumannya gitu. Minuman, kalau minuman sih yang paling banyak sih di pasaran es rumput laut gitu ya. Ada juga ini untuk jus rumput laut juga sudah ada. Atau yang paling mudah nih ya, yang paling sekarang itu kan kalau dulu agar-agar ya dari Gracilaria itu kita serbuknya harus dimasak dulu. Nah, kalau sekarang enggak, jadi bisa di instan. Jadi seperti kopi saja diseduh. Nah, itu jadi bisa langsung. gitu. Jadi sebenarnya banyak. Banyak sekali ya berarti Bu, dan ternyata kalau misalnya dari beli yang mungkin belum jadi produk yang sudah siap makan itu masih terbilang murah dan juga banyak. Nah Bu, tadi sempat disinggung bahwa banyak sekali pengolahan yang bisa meningkatkan harga jual dari produk nori ini atau rumput laut sendiri. Nah, bagaimana cara mengolah rumput laut dari mulai yang paling umum atau mungkin yang paling khusus gitu? Baik ya, rumput laut ini yang paling utama dari rumput laut ini ada karakteristik utamanya adalah kekuatan gelnya. Ya, kita kan semua ya dari mau Gracilaria, mau Akhema atau Algina semuanya itu pasti ada gelnya ya, itu utamanya.
Nah, makanya kita juga harus ini saling berhubungan dengan budidaya ya. Jadi kalau untuk mendapatkan produk yang baik itu dilihat juga dari bahan bakunya. Ketika pemanenan itu yang paling utama harus umurnya antara 40 sampai 45 hari. Ya. Nah, yang kedua, dipanennya itu tidak boleh dipotek. Dipotek itu dipetik begitu ya, tapi menggunakan pisau sehingga kan namanya getah ya. Jadi hasil ekstraksinya itu kan getah. Dianalogikannya misalnya seperti pati singkong. Nah, itu kan diambilnya getahnya ya, jadi patinya sama seperti rumput laut juga. Makanya suka ada yang dibuat tepung gitu ya. Tepung itu untuk memudahkan kita mengolahnya, pemanfaatannya begitu. Kemudian apa lagi? Mungkin yang paling sederhana atau sampai penanganannya ya. Pengolahnya. Nah, setelah dipanen itu rumput laut dicuci dengan air laut, tidak boleh dengan air tawar gitu ya. Nah, kemudian dilakukan penjemuran. Nah, itu langsung setelah dicuci dari rumput laut, penjemuran yang paling baik itu adalah dengan metode penggantungan atau dengan para-para. Oke, dengan metode gantung ya, Bu. Nah, setelah itu baru kita nanti dikemas. Biasanya kemasnya vakum untuk menjaga kualitas rumput laut gitu ya. Kemudian disimpan. Nah, kalau mau diolah, nah itu untuk meningkatkan pemanfaatannya gitu ya, baru bisa diolah. Diolahnya tentu saja harus mengikuti prosedurnya SOP ya. Ada penanganan yang baik juga gitu ya. Harus yang satu lagi, sanitasi dan higienis juga harus diperhatikan dalam mengolah rumput laut. Apalagi untuk pangan ya, Bu. Iya, betul. Kan mau masuk ke tubuh kita ya, ke mulut gitu masak. Oke. Dari tadi Bu ada beberapa mungkin proses yang memang harus dilaksanakan sesuai SOP. Kalau dari 3 rumput laut yang tadi kayak merah, coklat, hijau, itu biasanya yang paling sulit diolah tuh yang mana, Bu? Kalau semuanya sebenarnya mudah ya, cuma untuk kita kan gini, ada yang rumput laut langsung diolah ya seperti es rumput laut gitu, tapi ada juga yang harus melalui proses ekstraksi. Misalnya kita untuk mendapatkan karagenan itu dari Alkema cottoni, memang itu ada prosesnya, kita harus mengekstraksi sampai mendapatkan si karagenan. Sama alginat, juga alginat itu kan dari rumput laut coklat. Ya, sargassum, kemudian agar-agar yang paling umumnya dari Gracilaria. Nah, itu sama harus melalui proses tertentu. Oke, berarti sesuai dengan produk hasil tujuannya, Bu. Dan rumput laut itu tidak bisa kita misalnya mau mendapatkan karagenan tapi dari Gracilaria, nah nggak bisa. Jadi harus tetap spesifik untuk mendapatkan si ekstraknya ekstraksi tadi. yang diinginkan. Iya, gitu. Nah, Bu, kalau kayak gitu berarti banyak banget inovasi yang mungkin semakin hari semakin banyak dan bahkan mungkin Ibu sudah membimbing mahasiswa untuk memanfaatkan rumput laut, dan mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di luar sana apa saja inovasi terbaru dalam pengembangan produk olahan rumput laut, Bu? Produk olahan rumput laut. Yang pertama untuk pangannya ada pangan dan non pangan sebenarnya ya. Kalau pangan itu ya tadi misalnya untuk bisa dapat misalnya permen jelly dari rumput laut ya. Kalau misalnya untuk yang bioteknologi kita bisa misalnya menciptakan produk dari tepung, sehingga kan lebih kita lebih mudah melakukan inovasi terhadap berbagai produk. Misalnya ini kan untuk kesehatan rumput laut juga bisa misalnya mengandung serat. Nah, inovasinya berarti kita bisa mencampurkan atau menambahkan tepung rumput laut ke berbagai produk pangan. Iya. Nah, kalau untuk yang non pangan itu bisa untuk kosmetik. Apalagi sekarang nih anak-anak muda nih harus glowing katanya ya. Iya. Nah, itu ada kalau ibu-ibu misalnya anti aging itu dari rumput laut sebenarnya bisa. Kosmetik gitu. Iya, kosmetik lotion, kemudian pelembab, apalagi sekarang nih masker ya. Nah, masker wajah itu bisa gitu ya. Jadi nggak hanya di pangan, tapi bisa juga di non pangan seperti kosmetik yang mungkin umum ditemukan ya, Bu. Betul. Nah, Bu, jika kita melihat Indonesia kan tentunya negara maritim dan banyak sekali lautnya. Bahkan mungkin tadi teman-teman juga udah sempat lihat nih di lautan sana banyak sekali pembudidaya rumput laut yang membudidayakan rumput laut dan mengupas potensi rumput laut di Indonesia nih, Bu. Tantangannya apa aja sih, Bu, dalam industri rumput laut, dan mungkin apakah ada sektor pemerintah yang mendukung rumput laut? Tantangan untuk rumput laut ini yang paling utama adalah di penanganannya ya, karena rumput laut ini memang kita di Indonesia ya kan syarat untuk rumput laut itu adalah nanti setelah kering itu warnanya putih ya, jadi bersih gitu. Nah itu untuk yang pertama di kita itu masih mungkin
si pembudidaya menanganinya kurang baik. Jadi ketika diekspor ke luar negeri itu ditolak gitu. Nah, makanya kebanyakan di kita itu ekspornya masih dalam bentuk bahan baku. Nanti di luar negeri kualitasnya ditingkatkan. Nah, itu kan merupakan tantangan untuk kita semua. Kita tuh harus menyediakan bahan baku yang baik ya, sesuai dengan SNI supaya nanti di luar juga menerima rumput laut kita. Nah, kalau misalnya rumput laut yang kita tanam capek-capek gitu ya, diekspor dalam bentuk yang masih utuh lah ya, maksudnya yang masih mentah begitu, mereka jadi mendapatkan keuntungannya, sedangkan kita masih harganya begitu-begitu aja gitu ya, harganya masih murah gitu. Mungkin itu ya. Kalau untuk pemerintah, nah mungkin pemerintah ada, kalau ini nih biasanya ya melakukan adanya pendampingan. Tadi untuk memperbaiki si mutu rumput laut. Lebih ke kayak mungkin mendampingi dan juga memberi edukasi atau pelatihan gitu. Atau ada juga yang memberikan insentif. Mungkin emang yang dibutuhkan sama masyarakat, khususnya mungkin masyarakat di luar sana di pesisir membutuhkan modal mungkin Bu, gitu, dan itu peran pemerintah di sana. Dan pengetahuan tentunya ya, tadi edukasi. Oke Bu. Nah kalau tadi nih kita udah dengar dari Ibu bahwa kualitas produk olahan rumput laut ini sangat-sangat ditentukan dan bahkan sangat dijaga supaya nilai jualnya juga meningkat atau bahkan besar untuk diekspor. Bagaimana cara menjaga kualitas produk olahan rumput laut nih Bu, yang bentuknya udah olahan tapi pengen dijaga kualitasnya, itu seperti apa? Baik, untuk olahan sebenarnya semuanya tergantung pada bahan baku. Ya. Bahan baku itu yang segar ya, yang sesuai dengan standar nasional Indonesia untuk bahan baku. Ya, nah ketika proses pengolahannya itu tadi saya sebutkan kan harus mengikuti sanitasi dan higienis. Ketika sudah jadi produk dikemas, ya dikemas dengan baik sesuai dengan aturannya gitu ya. Kalau selain dikemas dan proses penyimpanannya. Kalau misalnya kita bahan baku sudah bagus, pengolahan juga baik SOP-nya, tapi kalau disimpan ya di penyimpanannya misalnya kelembabannya tidak dijaga gitu ya, nah itu juga akan mempengaruhi ke mutu produk. Dan mungkin gitu. Cita rasanya juga Bu. Betul, kalau mutu itu kan nanti kalau misalnya nih kadar air ya, misalnya si rumput laut disimpan belum jadi produk aja ya, misalnya atau buat permen jelly aja ya, disimpan di tempat yang lembab, itu kan si uap air itu masuk ya, meningkat nanti bertambah permen jelly-nya jadi kan berair gitu. Jadi kurang segera kalau misalnya ibaratkan kadar airnya menjadi bertambah gitu kan, begitulah. Kurang jadi penyimpanan juga sangat mempengaruhi. Berarti yang dari mulai pengolahannya juga sangat mempengaruhi kualitas produk hingga nantinya dijual ke masyarakat gitu ya Bu. Kalau ini Bu, kita balik ke budidaya rumput laut nih. Dampak positif budidaya rumput laut terhadap perekonomian masyarakat pesisir tentunya kan pasti meningkatkan Ibu. Tapi gimana cara mereka atau orang-orang di luar sana meningkatkan pendapatannya dan membuka lapangan kerja ini seperti apa dalam hal budidaya rumput laut Bu? Ya, budidaya rumput laut. Budidaya rumput laut ini kan harus disesuaikan dengan karakteristik tempat budidayanya ya. Sebenarnya ini dengan adanya budidaya rumput laut ini dapat meningkatkan penghasilan. Misalnya gini, ketika masyarakat pesisir biasanya kan umumnya adalah nelayan. Nah, ketika dia ada musim paceklik, itu kan ada penghasilan yang lain dari itu ya. Nah, mungkin bisa juga dibuatkan suatu kelompok usaha. Kelompok usaha sehingga dapat menghimpun semua itu ya, dari misalnya ini pembudidaya, kadang-kadang kan suka bingung harus dipasarkan kemana. Nah kalau ada wadah itu kita bisa manfaatkan ya, itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi mereka gitu ya. Kemudian kalau ada kelompok kan kita bisa mendatangkan expert misalnya ya, atau minta pendampingan ke pemerintah. Kalau misalnya satu persatu kan pemerintah juga susah, tapi kalau sudah berkelompok kita bersatu ya, dengan tujuan misalnya kita bisa minta bantuan, nanti suatu saat pemerintah akan memberikan edukasi gitu ya. Nah misalnya edukasinya tentang cara pengolahan ya, dan pertama tadi misalnya cara budidaya, kemudian cara pengolahan ya, pemasaran juga kan, itu akan menghasilkan pendapatan yang lebih untuk masyarakat. Iya, terus juga meningkatkan kualitas ya Bu. Betul, kan mengolah gitu ya, itulah edukasi ya. Mungkin harus ada perhatian juga lah. Selain kita misalnya kan
dosen nih suka ngasih pengabdian gitu ya ke masyarakat. Kita saling bahu membahu gitu dengan pemerintah, dengan asalkan penduduk setempatnya juga mau menerima dan mau. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, karena tadi juga Ibu menyarankan ke masyarakat untuk membentuk kelompok, bahkan terus membudidayakan rumput laut, dan mungkin zaman sekarang udah banyak nih Bu pesaing-pesaing rumput laut, bahkan tak hanya di Indonesia tapi juga dengan produk luar, bahkan sekarang udah banyak banget yang just tip keluar negeri, impor makanan impor dan sebagainya nih Bu ya. Bagaimana diversifikasi produk rumput laut nih Bu khususnya dapat menarik pasar baru dan mungkin akan membuat olahan rumput laut ini lebih lebih terlihat oleh masyarakat atau bahkan mungkin bisa mengalahkan pasar global. Ya. Nah, yang pertama tadi itu harus ditingkatkan mutu. Yang kedua, pengemasan yang menarik. Nah, pengemasan yang menarik itu bukan hanya menarik, tapi dapat melindungi produk kan tadi ya hubungannya dengan mutu gitu. Kemudian kalau sekarang kan ada pemasaran digital ya, itu juga bisa dikembangkan. Jadi kita tidak bukan just tip lagi gitu. Kita harus menciptakan produk sendiri, produk dalam negeri. Tadi pemasarannya udah marketing digital gitu ya. Mungkin itu bisa membantu kalau untuk rumput laut juga bisa ya. Misalnya walaupun tinggal di pesisir tapi tadi edukasi gitu ya, diberikan bimbingan, pendampingan bagaimana sih tentang tadi pemasaran untuk digital. Ibu sebagai mungkin Ibu juga menjadi konsumen dalam produk rumput laut, tak hanya seorang akademisi yang mengetahui atau expert di bidang rumput laut, bagaimana menurut Ibu strategi pemasaran bagi masyarakat yang dapat digunakan ya untuk memperluas jangkauan pasar produk rumput laut selain online atau mungkin menggunakan teknologi untuk pemasaran global? Ya sekarang tuh marak sekali marketplace ya, marketplace. Penduduk sampai saya kemarin di Pangandaran aja gitu ya, ke pedesaan yang ke dalamnya, mereka sudah ada udah ada namanya itu, gitu ya. Jadi itu jadi bukan hanya kita menunggu pembeli gitu, tapi kita harus juga menjangkau yang membutuhkan gitu ya. Nah itu dengan tadi market digital ya, yang pertama itu memang sekarang kan masyarakat sudah tahu lah, udah melek teknologi jadi kemajuan zaman. Mau marketplace mau yang hijau, mau yang orange gitu ya, semua yang hitam udah juga tahu. Ada Bu sekarang. Yang hitam ada ya. Nah itu memudahkan dalam pemasaran. Kalau misalnya untuk luar negeri, mungkin itu juga bisa melalui promosi untuk kita titipkan lah, misalnya kan paling dekat saja itu dengan dinas perdagangan terdekat. Nah nanti misalnya bisa ada pameran gitu ya untuk memperkenalkan produk gitu. Oke Bu. Tadi mungkin kita bisa menyinggung bahwa adanya kolaborasi dengan pihak-pihak seperti yang mengurusi perdagangan dan sebagainya, bahkan mungkin sekarang udah ada zamannya NIB dan sebagainya Bu. Gitu ya. Nah, apa saja kendala utama nih Bu yang muncul dalam kegiatan bekerja sama dengan kolaborasi yang pihak-pihak terkait yang tentunya menjadi salah satu tantangan untuk pembudidaya atau bahkan produsen rumput laut Bu? Mungkin gini ya. Jadi untuk tadi kerjasama untuk pihak luar itu ada birokrasi mungkin ya. Nah itu ya salah satu birokrasi yang dapat bukan mengganggu sih, menghambat gitu ya. Yang tadinya kita ini ternyata perizinan belum ada gitu ya. Atau misalnya tadi terkait kualitas yang tadinya kita mau global, gara-gara terbentur itu tidak jadi. Jadi gitu. terbatas mungkin. Iya, keterbatasan. Itu keterbatasan informasi, mungkin edukasi juga, makanya perlu ditingkatkan. Kalau menurut saya sih itu. Mungkin dari segi stakeholder kita sudah mengetahui nih Bu ya, tadi ada hambatan antara birokrasi dan juga penyampaian informasi. Ini dari segi alamnya nih Bu, karena kan kita orang perikanan dan juga yang pastinya menjunjung tinggi keberlanjutan. Bagaimana kendala untuk memastikan keberlanjutan sumber daya rumput laut di Indonesia ini tetap ada gitu, kendalanya apa saja dan cara mengatasinya dari segi akademisi itu harusnya seperti apa? Seperti itu. Kendala itu tadi terkait dengan alam mungkin ya. Alam, apakah misalnya kita mau mengembangkan tapi ternyata kontur untuk pantainya atau untuk tempat budidayanya kurang.
Kemudian kendala yang lain mungkin apa ya yang kita perlukan kadang-kadang susah diperoleh ya, seperti peralatan mungkin ya masih kurang, itu kendala untuk melestarikan ya. Oke. Nah, kalau kita dari pihak akademisi untuk melestarikan itu tentu saja kita suka melakukan kegiatan pengabdian. Oh iya, Ya pengabdian. pengabdian atau apa ya kita memberikan apa ya transfer informasi dari hasil riset-riset dosen. Gitu ya, bahwa oh ternyata misalnya beginilah, kalau di Karapiak itu kan si untuk apa pembudidaya rumput laut itu tidak budidayakan. Jadi untuk industri pengolah itu dia dari alam. Nah, ketika musim hujan musim hujan ini si rumput lautnya tidak ada, berarti kan produksi terhenti. Iya. Nah, oleh karena itu, marilah kita bersama-sama diusahakan untuk membudidayakan, sehingga kan kita kan bisa memanfaatkan apa yang ada di laut, tapi tetap lestari gitu. Jadi nggak cuma nunggu musim atau bahkan ada kalau kayak gitu berarti ada masa tadi yang ibu bilang pacaklik dan sebagainya yang gitu. malah jadi menurunkan lapangan kerja bahkan mungkin yang harusnya memanfaatkan rumput laut tapi jadi nggak ada kegiatan dan sebagainya mungkin bisa dijadikan alasan untuk berbudidaya dan melestarikan lingkungan ya Bu. Nah Bu, zaman sekarang nih kita juga belajar pengemasan ya Bu, pengemasan produk perikanan dan bahkan semuanya sedang berinovasi untuk membuat nih kemasan yang ramah lingkungan dan juga mungkin jadinya sebutannya bioplastik atau biodegradable dan sebagainya Bu. Nah bagaimana potensi penggunaan rumput laut ini sebagai bahan baku alternatif untuk pembuatan produk bioplastik yang mungkin nantinya akan digunakan di masa depan gitu. Ya bioplastik ya untuk karena plastik itu penggunaannya memang luas ya, fleksibel untuk segala macam. Jadi berhubungan dengan biodegradable, berarti kita harus menciptakan bioplastik. Nah, salah satu bahan yang dapat digunakan untuk bahan bioplastik itu adalah rumput laut. Itu bisa ya. Jadi bisa dibuat dari karagenan. Nah, karagenan kita buat formulasi ya. Nih penelitian banyak yang sudah dilakukan di FPIK Unpad ini ya, di Laboratorium Teknologi Hasil Perikanan. Untuk bioplastik dari hasil perikanan sebenarnya bukan hanya rumput laut, tapi kita sekarang bahas rumput laut ya. Dari alginat juga bisa, tadi sargassum. Dari kita apa yang paling utama nih dari rumput laut itu dari karagenan itu bisa nanti dikombinasikan dengan yang lain untuk ini untuk menahan uap air gitu ya sebagai barrier uap air, kemudian untuk oksigen supaya produk itu tahan lama gitu ya dan menyesuaikan keinginan gitu. Betul, iya. Jadi bioplastik ini bisa dihasilkan dari produk perikanan ya, khususnya ini untuk rumput laut ya. Bahkan mungkin sepertinya banyaknya jadi dari perikanan ya Bu. Iya, kalau banyak. Ngelihat alga dengan karakteristiknya yang mungkin bisa menggantikan plastik dan bisa digunakan sebagai pengusung konsep zero waste dan menjaga lingkungan ya Bu. Ini kan bisa edible, itu kan bioplastik itu luas ya sebenarnya, bisa edible, bisa biodegradable gitu kan, edible bagian dari biodegradable gitu, jadi bisa ya dari rumput laut. Oke, kalau misalnya nih Bu membahas bioplastik, terus kita juga akan mengingat mengenai bioenergi Bu. Apakah ada peran atau potensi dari rumput laut ini sebagai bahan bioenergi yang mendukung transisi energi terbarukan? Karena zaman sekarang kan lagi gembor-gembornya. Iya, betul ya. Betul sekali. Ini berhubungan dengan bioteknologi ya. Ini rumput laut hubungannya dengan bioteknologi. Itu rumput laut yang kemarin yang ada saya baca jurnal. Jadi ulfa SP itu bisa katanya berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber energi ya. Jadi ada juga limbahnya juga bisa digunakan untuk bioetanol gitu. Jadi bisa bahan bakar ya. Iya. Cuma kan penelitiannya itu masih dalam tahap skala lab ya. Jadi itu masih panjang sebenarnya ya, tapi kita juga ternyata rumput laut ini berpotensi untuk menggantikan sumber energi gitu, energi terbarukan gitu. Berarti rumput laut ini tak hanya emas untuk Indonesia saja, kita lihat dari segi mahasiswa dan mungkin bagi teman-teman yang masih bingung nih cari riset penelitiannya apa, bisa tadi yang tadi Ibu jelaskan bahwa ada nih ulfa SP yang bisa dimanfaatkan sebagai bioetanol atau bioenergi dan mungkin bisa teman-teman menjadikannya sebagai topik riset ya Bu. Dan jangan lupa untuk hubungi Bu Iis mungkin ya Bu. Boleh. Nah, selanjutnya dulu nih Bu, kita melihat kembali masyarakat di luar sana dan bahkan mungkin yang namanya pengolahan pasti banyak sekali masyarakat yang bukan perikanan atau bahkan masyarakat yang tidak masuk ke dunia akademisi itu
pasti mengolah sebuah makanan, apalagi dari hasil perikanan. Dan mungkin udah zamannya sekarang UMKM nih Bu. Apa saja mungkin yang Ibu lihat atau saat Ibu mendampingi masyarakat dan juga mahasiswa yang terkait UMKM, apakah ada tantangan atau bahkan mungkin cara mereka untuk mengembangkan produk olahan rumput laut gitu. Baik, terima kasih ya. Jadi saya juga baru tahu ya ternyata ada produk rumput laut yang sudah berkembang di daerah Karapiak, Pantai Karapiak, Pangandaran. Ada ulfaku namanya ya. Jadi itu jadi crispy. Jadi si ulfa itu kan apa ya, selada laut. Pokoknya bentuknya seperti selada hijau-hijau gitu ya, tipis, jadi seperti lembaran. Nah, itu bisa dijadikan produk yang menarik gitu ya, jadi crispy. Apalagi zaman sekarang crispy. Sukanya cemilan. Nah, iya, jadi selain nori itu ada crispy, kemudian ada abon rumput laut. Nah, di sana sudah kemasannya juga sudah bagus. Saya juga baru tahu ya. Saya ketinggalan zaman. Nah, kudet ya, kudet di sini ya, Bu. Nah, ternyata itu pemasarannya sudah luas juga. Jadi itu untuk apa? Dan itu memang ya. Jadi ada pendampingan dari pemerintah. Jadi itu ada dari KKP, ada dari dinas. Iya, jadi sudah gitu. Jadi sudah binaan. Oh, ini produknya sudah bagus sih, menarik gitu ya. Ada abon dengan varian rasa. Kalau varian rasa kan kita bisa atur bisa ya. Milih ya, Bu. Cuma ternyata itu bisa gitu berkembang si UMKM-nya. Itu UMKM sudah pemasarannya juga sudah bagus. Karena ada dampingan juga ya, Bu. Iya, ada betul. Pengawasan. Nah, itu ya gitu. Jadi terbukti gitu. Oke. Jadi Bu, kita balik lagi nih, Bu. Kalau misalnya harga jual dan masyarakat nih sangat suka tadi mengenai produk olahan atau bahkan mungkin yang seperti keripik yang kita zaman sekarang pastinya ngemil terus tuh. Apalagi mahasiswa yang katanya nggak tidur, gadang dan sebagainya gitu ya, Bu. Kan pasti butuh cemilan. Tapi melihat dari sisi kesehatan, apakah itu membawa dampak buruk atau mungkin membawa pengaruh yang kurang baik kepada kesehatan dan juga dalam segi gizi itu seperti apa, Bu? Baik ya. Untuk cemilan yang terbuat dari rumput laut, nih rumput laut ini kan mengandung vitamin, mineral ya, kemudian mengandung serat. Biasanya ya kalau apa ya, begadang gitu kan ya, kesehatan mulai menurun. Nah, itu kan ada vitamin, ada mineral di sana walaupun itu camilan gitu ya. Dan itu kan digoreng, tapi kalau yang saya lihat di crispy itu jadi minyaknya dikeluarkan. Jadi nggak terlalu banyak ya lemaknya. Iya. Nah, kemudian si seratnya juga kan itu mengandung itu kan banyak ya manfaatnya untuk pencernaan, untuk kesehatan. Jadi rumput laut ini mengandung apa ya, nutrisi yang baik gitu untuk kesehatan. Jadi cemilan sehat juga. Iya gitu. Nah, mungkin kita menjawab teman-teman di luar sana, bahkan mungkin kali sendiri dan mungkin para kaum perempuan di luar sana, Bu nih, kita pengen diet ceritanya. Apakah rumput laut ini bisa dijadikan asupan makanan yang cocok untuk program diet atau bahkan mungkin harus dikurangi untuk program diet nih, Bu? Itu kan dietary fiber ya, dari makanan yang mengandung serat. Kalau mengandung serat kan tidak, kalau yang membuat gemuk kan ada lemaknya ya tinggi, protein nggak apa-apa, karbohidratnya juga rendah, tapi ini berserat gitu. Jadi bisa juga untuk diet, bukan hanya dari tadi crispy ya produknya ya. Jadi misalnya ada minuman, tadi yang minuman itu untuk membantu diet juga, karena kan dapat mengenyangkan ya, mengenyangkan, nah, membantu mengenyangkan. Jadi tapi tetap sehat gitu ya. Kita kadang-kadang diet udah menahan lapar gitu ya, tapi tidak sehat gitu. Kalau ini kan rumput laut diolah ya. Itu misalnya ada sup juga, sup rumput laut. Nah, di Korea banyak ya, Bu. Nah, itu kan bagus untuk kesehatan gitu, untuk yang diet tadi karena ada nutrisinya juga. Jadi nggak cuman enak, tapi tentunya menjawab kebutuhan badan kita akan nutrisi dan tentu akan tetap sehat serta tidak memiliki lemak yang tinggi dan cukup aman untuk dikonsumsi oleh orang-orang yang mungkin sedang melaksanakan program diet gitu. Nah, Bu, tadi kita bahasnya kebanyakan tentang rumput laut yang mungkin kebanyakan juga diolahnya itu sebagai produk kering ya, Bu, atau mungkin yang digoreng atau bahkan mungkin dijadikan rumput laut kering, terus bubuk nori dan sebagainya. Apakah ada, Bu, yang difermentasi seperti produk perikanan lainnya, dan apakah ada produk tersebut yang mengembangkan
fermentasi atau mengusung fermentasi dengan teknologi nih Bu? Contohnya apakah ada dan mungkin bisa disebutkan apa saja? Rumput laut yang difermentasi. Nah, sebenarnya rumput laut itu ketika ditangani ya. Nah, itu ada beberapa rumput laut yang melalui proses fermentasi. Nah, jadi untuk mendapatkan rumput laut yang putih warnanya ya, sebelum dijemur itu ada yang difermentasi terlebih dahulu. Ya. Itu kenapa tuh Bu? Untuk mendapatkan itu produk akhirnya setelah kering rumput lautnya menjadi putih. Ya. Putih. Iya, putih bukan bening ya. Cuma kalau misalnya itu kita harus kalau hasil fermentasi kan pasti ada asam gitu ya yang terasa gitu. Nah, itu mempengaruhi terhadap rasa gitu. Kalau untuk produk olahannya mungkin masih dikembangkan untuk yang difermentasi ya. Karena kebanyakan biasanya ikan gitu ya, kalau rumput laut mungkin masih sedikit ya. Tapi yang saya tahu sih tadi untuk teknologi fermentasi itu dalam penanganannya gitu. Berarti itu bisa jadi salah satu motivasi atau inovasi baru untuk menentukan judul riset. Mungkin siapa tahu nih ada yang penasaran, masih bingung nyari judul riset kemana, bisa jadi itu mengembangkan produk rumput laut yang difermentasi ya Bu. Kita kan nggak pernah tahu, siapa tahu dapat produk yang bagus dan ternyata banyak digemari masyarakat. Kita coba nanti ya teman-teman gitu. Ya, cuma harus diperhatikan kalau fermentasi nanti hasil akhirnya apakah apa sih yang dihasilkan, ada etanolnya misalnya gitu ya, ada zat-zat apakah ada asamnya gitu, kita kan nggak tahu ya. Oke. Nah, kita mungkin ke pertanyaan yang sebenarnya nggak hanya perikanan yang concern ke bidang ini atau ke permasalahan ini. Dalam hal mungkin budidaya ini ada yang kepakai abu tali, terus ada botol plastik, atau bahkan mungkin alat-alat lain yang digunakan dalam industri rumput laut, entah itu mungkin dalam segi budidaya, penanganan bahkan pengolahan yang menghasilkan limbah. Limbahnya bukan hanya limbah rumput laut, tapi limbah-limbah pengolahannya di industri rumput laut. Bagaimana cara mengatasi permasalahan limbah itu, dan mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman di luar sana limbahnya apa aja gitu Bu? Limbah dari rumput lautnya atau dari budidaya? Dari seluruh proses di industri. Jadi industri. Kalau industri itu biasanya untuk rumput laut misalnya ya, untuk karagenan. Nah, misalnya industri karagenan dia pasti ada kalau karagenan itu kan dia disaring ya. Nah, ada proses ekstraksinya. Nah, di sini ada limbah karagenan. Nah, limbah karagenan itu bisa digunakan sebagai bahan bioplastik sebenarnya. Bisa karena ada sifat yang elastis gitu ya, masih bisa. Kemudian bisa juga digunakan sebagai pupuk organik. Jadi pasti jatuhnya ke pupuk ya Bu? Iya, karena kan misalnya tidak bisa dikonsumsi tapi masih bisa dimanfaatkan. Jadi non pangan atau misalnya bisa digunakan sebagai pakan ternak. Berarti tak hanya manusia yang bisa dimanfaatkan oleh kita, tapi juga bisa oleh hewan-hewan yang mungkin ternak. Limbahnya ya, limbahnya itu. Jadi atau misalnya mau yang diolah menjadi bioetanol yang tadi bisa. Itu dari limbahnya juga bisa. Jadi bisa jadi juga jadi bioenergi dan sebagainya gitu. Berarti limbah dari rumput laut juga bisa menjawab pertanyaan dari kurangnya bahan untuk bioplastik, juga dengan bioenergi, bahkan untuk pakan dan pupuk yang banyak sekarang masih menggunakan pupuk kimia atau mungkin pestisida ya Bu, tapi sebenarnya bisa menggunakan limbah dari rumput laut. Oke, mungkin Bu, karena kita udah bahas mengenai jenis-jenis rumput laut, juga ada olahannya, terus ada juga beberapa hambatan bahkan stakeholder dan juga limbah, dan juga ada beberapa potensi seperti bioetanol, biodegradable atau bioplastik. Mungkin Ibu bisa menjelaskan yang terakhir kepada teman-teman closing statement dari Ibu mengenai emas di laut ini atau rumput laut gitu Bu. Rumput laut ini merupakan salah satu emas ya. Jadi blue economy ya. Kita bisa memanfaatkan rumput laut tapi dengan memperhatikan kelestariannya tadi ya. Manfaatnya banyak sekali untuk kesehatan, untuk pangan dan non pangan. Kita bisa memanfaatkan semuanya ya, tapi ingat satu ingat ya, harus kita memikirkan juga kelestariannya. Nah, mungkin
Cukup sampai sini ya teman-teman, kita membahas mengenai potensi emas di laut, mengenal lebih dekat rumput laut bersama Ibu Iis Rostini SPI MSI, dosen kami dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Untuk teman-teman yang mungkin nanti akan bertanya kepada Bu Iis, itu boleh banget ya Bu, menghubungi Ibu atau bahkan mengunjungi Ibu dan bahkan ingin mengajukan judul nih bersama Ibu dan bisa berkonsultasi mengenai rumput laut dan juga potensi-potensi emas lainnya di lautan. Dan juga mungkin teman-teman bisa meramaikan kolom chat untuk bertanya kepada pihak yang terkait dengan rumput laut ini. Dan jangan lupa untuk saksikan Pod Talks, Fortifikasi Talks ini di laman web atau bahkan media sosial kami. Dan terima kasih banyak, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.